Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Halo semua, masih dengan saya Rian Boltok ya. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai permintaan penawaran, di mana video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran ya. Nah, sebelum kalian tonton video saya ini, seperti biasa di subscribe channel ini ya geng ya. Dukung terus agar menjadi video pembelajaran mengenai topik ekonomi akuntansi terbaik pastinya, oke? Nah, terima kasih semuanya, tetap dukung channel ini dan selamat menonton. Oke, nah ini lanjutan dari video permintaan penawaran ya, dimana dalam video ini kita akan membahas mengenai pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran. Oke, langsung saja mari kita lihat, cek ya kan. Nah, ini saya pindahkan dulu ke arah sini. Oke, jebret ya kan. Nah, mari kita lanjut. Nah, pergerakan kurva permintaan ya kan, apa sih yang mempengaruhi pergerakan kurva permintaan ya kan? Nah, pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang terjadi akibat perubahan jumlah produk yang diminta konsumen karena perubahan harga produk tersebut, ya kan? Nah, atau begini geng ya, supaya gampang menganalisisnya ya, kurva permintaan itu bergerak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, titik. Nah, itu kata kuncinya. Kurva permintaan bergerak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, titik. Tidak ada yang lain mempengaruhinya, hanya harga barang. Oke, mudah, selesai, ya kan? Nah, mari kita lihat kurvanya. Nah, ini kurva permintaan, kurva demand. Nah, jadi kalau dia bergerak itu di sepanjang kurva ini aja, geng. Nggak pindah-pindah dia, di sini aja dia bergerak. Nah, nggak ada pindah ke kiri ke kanan, tidak, di sini aja dia bergerak. Nah, itu dia. Nah, maka kalau misalkan dia bergerak ke atas, ya kan, harganya naik, geng. Nah, artinya di sini kurvanya bergerak dari kanan bawah ke kiri atas, dari kanan bawah ini ke kiri atas. Nah, berarti harga barang tersebut naik. Nah, sebaliknya, geng, kalau dia bergeraknya ini menuju ke bawah, ya berarti harga turun. Nah, di mana? Yaitu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, harga turun. Nah, itu dia, gampang. Iya kan, gampang lah. Lanjut. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas pergerakan kurva supply, nah atau penawaran. Nah, pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang terjadi akibat perubahan jumlah produk yang ditawarkan produsen akibat dari perubahan harga produk tersebut. Sebenarnya sama saja, geng. Kurva penawaran ini juga ya bergerak karena dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, titik, udah selesai. Itu kata kuncinya. Jadi kalau ada soal nanti yang menanyakan mengenai pergerakan ya, baik demand maupun supply, ingat saja permintaan dan penawaran bergerak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, titik. Udah selesai, ya kan? Nah, udah. Oke. Nah, ini kurvanya, geng. Nah, ini kurva supply. Nah, sama, dia akan bergerak di sepanjang kurva ini saja. Nah, oke, apabila dia bergerak menuju ke atas, ya kan? Nah, berarti harganya naik. Nah, di mana artinya adalah bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Dari kiri bawah ke kanan atas, maka harga naik. Oke. Nah, kalau dia menuju ke bawah, ya harga turun, yaitu bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Ya, maka harga turun. Sudah selesai. Intinya kurva demand dan supply bergerak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, gitu. Oke. Itu dia. Oke. Oke, nah sekarang kita akan bahas kalau ada yang bergerak, maka ada yang bergeser, geng. Nah, kita akan bahas yang bergeser, ya kan gitu. Pergeseran kurva demand atau permintaan. Nah, ini agak sedikit berbeda. Nah, pergeseran kurva permintaan terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut.
Ya, berarti kurva permintaan ini bergeser dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain harga barang tersebut, seperti apa? Pendapatan, selera konsumen, jumlah penduduk, ya kan? Kemudian kondisi perekonomian, kemudian tadi karakteristik penduduk. Nah, yang di video pertama tadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, itulah yang mempengaruhi, yang menyebabkan kurva permintaan bergeser, geng. Nah, selain harga barang itu sendiri, makanya saya kasih warna biru ini, geng, biar kamu bisa ingat. Kalau harga dia kurvanya kalau harga barang tersebut kurvanya nggak bergeser, geng, tapi bergerak saja. Nah, biar lebih gampang ini kurva demand. Nah, ini kurva dari D ke D aksen, biar ada bedanya ya. Nah, dia bergerak ini, geng, bergerak ke kanan atas. Nah, kalau dia bergerak ke kanan atas dari D ke D aksen, ya, bergeser, bukan bergerak ya, maaf, muncul salah, ya, tapi bergeser ya, geng, ya, bergeser dari D ke D aksen, ya, berarti bergeser dari D ke D aksen, ya, ke kanan atas kan gini, bergeser ke kanan atas dari D ke D aksen, disebabkan terjadi karena kenaikan faktor lain seperti kenaikan pendapatan, tingginya tingkat selera kan gitu kan, geng, kan, naiknya jumlah penduduk kan begitu dia. Nah, itu dia. Ingat aja, pokoknya kalau dia bergeser permintaannya ke kanan atas berarti naik. Semuanya naik kan gitu. Oke. Kalau dia bergesernya ke kiri turun. Nah, dia bergeser dari D ke D aksen-aksen, ya. Karena dua sekali tanda petiknya saya buat. Nah, berarti ini bergeser, bukan bergerak ya, bergeser. Salah terus ini ngomong mulut ini. Nah, bergeser dari D ke D aksen, D aksen-aksen. Nah, bergeser ke kiri kan gitu. Ya, berarti dia dari D ke D aksen-aksen bergeser ke kiri bawah disebabkan terjadinya penurunan faktor lain seperti penurunan pendapatan. Tadi kalau kurva permintaan bergesernya ke kanan atas terjadi kenaikan faktor lain. Kalau dia bergesernya ke kiri bawah terjadi penurunan faktor lain. Udah. Gampang nih. Ini sering sekali keluar dalam kompetisi ini, geng. Nah, biar lebih paham ini saya kasih apa-apa saja yang bisa bergeser dan bergerak yang mempengaruhi. Nah, ini dia. Begini dia. Oke, faktor yang mempengaruhi permintaan, harga barang itu sendiri. Kalau harga barang itu sendiri, maka perubahan pada kurva permintaan ketika dia harga barangnya naik, maka dia akan bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, bergerak ke atas dia, geng. Nah, kalau kurva permintaannya turun, berarti dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, geng. Kalau harganya turun, harga barang turun, berarti dia bergerak ke bawah. Udah gitu aja. Kalau dia bergerak naik, ya, kalau harganya bergerak, harga barang naik, maka dia bergeraknya ke atas. Nah, itu dia. Ini kalau dia bergerak sepanjang kurva. Nah, tapi kalau dia bergeser, beda lagi, geng. Nah, ya. Kalau misalkan kurvanya bergeser kan, harga barang substitusinya naik, berarti kurvanya akan bergeser ke kanan. Kalau harga barang substitusinya turun, dia bergeser ke kiri. Nah, ya, berarti kalau dia bergeser ke kanan, harga barang substitusinya naik, ya kan? Nah, ini saya pantau nih. Kalau dia bergeser ke kanan, oke, berarti harga barang substitusinya naik, ya kan? Kemudian harga barang komplementernya turun, ya kan? Kemudian pendapatannya naik kalau dia bergeser ke kanan. Kemudian seleranya naik, kemudian jumlah penduduk naik, ya kan? Kemudian ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri naik kalau dia bergeser ke kanan. Kebalikannya, kalau misalkan dia bergeser ke kiri, berarti harga barang substitusinya turun, harga barang komplementernya naik, pendapatannya turun, seleranya turun, ya kan? Jumlah penduduknya turun, ya kan? Ekspektasi konsumen atas harga barang itu turun. Nah, itu dia. Ini saya kasih tabelnya, geng, biar lebih gampang memahaminya. Nah, gampang. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah pergeseran loh, cuy. Pergeseran kurva penawaran atau supply. Sama saja, pergeseran kurva penawaran terjadi karena perubahan jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor produk tersebut, kecuali faktor harga produk tersebut. Artinya harga barang tersebut hanya mempengaruhi pergerakan kurva demand dan supply, ya. Jadi kurva penawaran juga bergeser dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti biaya produksi, teknologi. Nah, itu dia, geng, ya kan? Pajak, subsidi dan lain sebagainya. Oke, nah ini kurvanya.
Ketika kurva S bergeser ke S-aksen, ya kan? Nah, berarti dari S ke S-aksen bergeser sejajar ke kanan. Sejajar ke kanan ya, atau ke kanan bawah juga boleh ya. Disebabkan terjadinya peningkatan faktor lain seperti biaya produksi misalkan meningkat. Nah, itu dia, geng. Misalkan dia bergeser dari S ke S-aksen-aksen. Nah, maka di sini dari S ke S-aksen-aksen bergeser sejajar ke kiri, ya. Oke, atau bergeser ke kiri atas misalkan. Disebabkan terjadi karena penurunan faktor lain seperti turunnya biaya produksi. Gampang, geng. Pokoknya kalau kanan dia terjadi peningkatan faktor lain, kalau kiri dia terjadi peningkatan penurunan faktor lain. Saya ulangin ya, kurva penawaran kalau dia bergesernya ke kanan berarti terjadi peningkatan faktor lain. Kalau dia bergeser ke kiri berarti terjadi penurunan faktor lain. Udah selesai, sama kayak permintaan tadi, geng. Nah, nggak ada bedanya, ya kan? Gampang kan? Gampang. Nah, biar lebih jelasnya ini saya bantu lagi. Nah, harga barang itu hanya mempengaruhi pergerakan kurva, kan gitu. Kalau harga barangnya naik, kurvanya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kiri bawah ke kanan atas. Kalau harga naik dia ke sana menuju ke sana. Nah, kalau harga barang turun dia ke bawah, berarti dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, sebaliknya ya, apabila kurva penawarannya bergeser dari S ke S-aksen atau bergeser ke kanan ya, bergeser ke kanan berarti teknologinya naik atau canggih, jumlah produsennya naik, ya kan? Kemudian pajaknya naik, ya kan? Subsidinya turun. Pajaknya turun, kok pajaknya naik? Pajak turun lah, geng ya, pajaknya turun, subsidinya naik. Nah, kemudian harga barang terkait itu turun. Nah, kemudian ekspektasi konsumennya turun. Apabila kurva penawaran ini bergeser ke kiri, berarti harga barang terkaitnya naik, biaya produksinya naik, teknologinya turun, jumlah produsennya turun, subsidinya turun, pajaknya naik, ekspektasi konsumen itu naik. Udah gitu, geng. Nah, cara baca tabel ini udah selesai. Pergerakan kurva permintaan penawaran dan pergeseran kurva permintaan penawaran. Gampang kan? Gak susah. Nah, jadi ini materi yang saya buat videonya adalah materi-materi yang memang familiar sekali di dalam pembahasan topik permintaan penawarannya. Nah, nggak semua saya bahas sampai panjang-panjang lebar. Nah, nanti nggak penting, nggak usah dibahas, ya kan? Yang penting saja, oke? Oke, geng. Nah, oke, thank you. Nah, nggak nampak nih. Nah, thank you, geng. Nah, Rian Boltok, jangan lupa di follow Instagram Rian Boltok ya. Oke, semua terima kasih. Kita akan lanjut yaitu mengenai keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi. Oke, nah 3, 2, 1, go, close the door. Bye bye, boom.